Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra, Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD, dan teman-teman Erlimbagi yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai sekilas tentang kritik sastra cyber. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya, Ari Rivaldi, dan rekan-rekan saya yaitu Fani Dwi Cahya Lisdiana, Nurul Asyifa Arianti, dan Wiza Syariska Putri. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Kritik sastra cyber. Istilah multimedia atau cyber dalam kamus The American Heritage dalam Lukito pada tahun 2003 memiliki dua arti. Yang pertama adalah segala sesuatu yang penggunaannya berhubungan atau dikombinasikan dengan berbagai media. Yang kedua adalah segala sesuatu yang penggunaannya melalui aplikasi komputer dengan mengombinasikan suatu teks, gambar, animasi menjadi satu. Akan tetapi, akhir-akhir ini multimedia lebih kenal dengan penggunaan aplikasi melalui komputer dengan diintegrasikan melalui teks, animasi, gambar, dan suara menjadi satu. Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, karya sastra ditampilkan melalui multimedia atau lebih dikenal dengan sebutan cyber. Demikian pula dengan kritik sastra yang ditampilkan melalui multimedia atau cyber. Mencermati situs atau milis yang ada di internet dan melihat gejala yang ada, kritik sastra ditulis dengan tulisan yang sangat pendek, yaitu 1-2 alinea saja. Kritik sastra juga ditulis oleh siapapun, artinya tidak hanya oleh dosen, mahasiswa, atau sastrawan, tapi kritik sastra boleh ditulis oleh siapapun sehingga dibaca oleh halayak ramai. Seperti yang dikemukakan oleh Tanaka dalam Damono bahwa terdapat dua macam kritik sastra, yaitu kritik sastra akademis dan kritik sastra umum. Kritik sastra akademis bersifat tertutup yang dilakukan oleh kritikus profesional, pengajar di perguruan tinggi, ataupun mahasiswa yang mengkritik sastra di lingkungannya. Sementara kritik sastra umum bersifat terbuka, artinya dilakukan oleh siapa saja dan dapat dibaca oleh halayak ramai. Saya Wiza Syariska Putri dengan NPM 2019-11500-522 akan menjelaskan corak kritik sastra cyber. Sebelum itu, saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Kritik sastra yang terdapat dalam sastra cyber dikatakan sebagai kritik umum. Secara sederhana, 4 kritik yang terdapat dalam media internet tersebut adalah berupa ulasan atau tanggapan ringkas dan sederhana mengenai masalah sastra yang sedang banyak dibicarakan dalam masyarakat. Ada pula informasi tentang buku baru, baik buku terjemahan maupun buku asli yang sudah diluncurkan. Dan menariknya lagi adalah adanya polemik yang mendapat perhatian dari khalayak. Kritik sastra multimedia memiliki keunggulan yang tidak akan didapatkan di media lain jika dibandingkan dengan kritik sastra konvensional. Artinya, kritik sastra yang lazim dipublikasikan melalui media massa cetak seperti koran dan majalah. Corak kritik sastra cyber ada dua bagian. Yang pertama, polemik dalam kritik sastra cyber. Kegiatan kritik sastra multimedia bisa digambarkan dari rangkaian polemik yang terjadi di antara sastrawan muda yang mendominasi tulisannya dalam multimedia dengan sastrawan senior atau mereka yang lebih dahulu ada dalam kehidupan sastra Indonesia. Perkembangan positif sastra yang disumbangkan oleh teknologi dapat dilihat dari gejala-gejala yang ada. Gejala tersebut seperti kualitas, kuantitas, wilayah, dan jenis. Di samping itu, dampak positif sastra digital Indonesia adalah terbentuknya suatu organisasi berbasis dunia maya
yang bekerja demi perkembangan sastra Indonesia. Saya Fani Dwi Cahya Lisdiana dengan NPM 2019-21500-536. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai polemik dalam kritik sastra cyber. Perkembangan positif sastra yang disumbangkan oleh teknologi itu dapat dilihat dari gejala yang ada berikut ini. Yang pertama itu adalah kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga wilayah, dan yang keempat itu adalah jenis. Kualitas ini peningkatan mutu karya sastra digital secara jelas yang terbaca dari hasil karya dari hari ke hari. Kemudian yang kedua itu adalah kuantitas. Secara kuantitas, perkembangan sastra digital Indonesia diindikasikan dari meningkatnya jumlah karya yang beredar di dunia cyber dan jumlah penulis yang terus bertambah. Kemudian yang ketiga itu yaitu wilayah. Wilayah itu adalah posisi geografis dan wilayah pribadi. Nah, yang terakhir itu adalah jenis. Sastra digital telah memberikan alternatif lain dalam penyajian sastra, misalnya dalam bentuk kolaborasi, multimedia, dan juga sastra komputer gigs. Suara-suara yang senada dengan Loe Kito banyak ditemukan dalam internet. Dalam usahanya untuk menjelaskan adanya karya sastra, internet atau sastra cyber yang membawa pengaruh positif pada perkembangan sastra Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kehidupan sastra internet yang didominasi kaum muda ternyata tidak bisa dipungkiri lagi keberadaannya. Berbeda dengan sastrawan muda yang menyambut positif kehadiran sastra digital atau sastra internet yang penulisnya mendapatkan julukan digital artis atau seniman digital. Mereka yang tergolong sastrawan senior mencibir kehadiran sastra internet. Muncullah nama-nama seperti Afrizal Malna dan Hamsat Prangputih, sastrawan senior yang terlibat dalam polemik. Afrizal Malna seperti yang dikutip oleh MBM Gatra atau situs Aku Baca mengatakan bahwa sastra internet tidak akan berumur panjang. Sastra internet hanyalah tren sesaat. Kemudian yang kedua, tanggapan atau ulasan pada kritik sastra cyber. Yang menarik dalam kritik sastra multimedia selain polemik itu adalah tulisan-tulisan atau ulasan-ulasan tentang berbagai karya sastra atau genre sastra yang sedang aktual di masyarakat. Misalnya tentang hebohnya novel Supernova karya Dewi Lestari, novel-novel Ayu Utami, Saman, dan Larung yang sering disebut sebagai contoh karya dengan ciri keterbukaan baru dalam membaca seksualitas dan tentang novel-novel ciklit dan teen lit yang meledak di pasaran. Saya Nurul Ashifa Arianti, NPM 2019-21500-499 akan menjelaskan mengenai ciklit dan teen lit. Menurut situs Kamus Wikipedia, ciklit sebenarnya merupakan suatu istilah dengan batasan yang belum ditentukan dan digunakan untuk mengidentifikasi fiksi populer yang ditulis dan dipasarkan untuk perempuan muda, terutama perempuan lajang yang berusia antara 20-30 tahun dan yang bekerja di dunia perkantoran. Di samping ciklit terdapat pula istilah teen lit. Teen lit ini sebenarnya merupakan produk turunan yang hanya terjadi di Indonesia. Teen lit adalah kisah roman remaja yang memunculkan karakter berbeda yang tidak bisa dikategorikan dalam ciklit. Isinya seperti percintaan pelajar SMP dan SMA dengan bahasa gaul, lalu ucapan, tuturan, sampai dengan celetukan yang biasanya muncul secara verbal dan melalui SMS atau chatting dimunculkan ke dalam tulisan. Dari sekian kritik sastra terhadap novel ciklit dan teen lit, terdapat tanggapan berikut yang dapat dijadikan contoh. Tanggapan berikut ditulis oleh Sandra yang akan saya tampilkan di slide berikutnya. Nah, ini dia merupakan contoh tanggapan yang ditulis oleh penulis kritik mengenai novel yang berjudul Cinta Puccino. Silakan disimak dengan baik. Dari tanggapan sebelumnya mengenai novel yang berjudul Cinta Puccino, terdapat pernyataan Sandra atau penulis kritik yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama,
adalah bahwa jenis novel ciklit yang berjudul Cinta Puccino pada kalimat bagus banget ceritanya menunjukkan bahwa penulis sangat tertarik terhadap novel jenis ciklit. Sikap penulis terhadap novel itu jelas positif yang didukung dengan adanya pernyataan-pernyataan bahwa bahasanya gampang dan mudah dimengerti, dan ceritanya pun ringan seperti yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam tanggapan tersebut, tidak ada nada keluhan atau kritik sama sekali. Hanya ada satu kalimat yang dapat dikatakan sebagai keluhan, yaitu pada kalimat, "Kok bisa ya?" Yang implikasinya, penulis mengeluhkan jalan cerita novel itu seperti banyak unsur kebetulan. Demikian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai sekilas tentang kritik sastra cyber. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan dan kurangnya materi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.